2007 adalah pertama kali saya tahu bahwa saya mengidap kanker payudara stadium 3. Jadi bayangkan, itu terlalu berat buat saya. Dan sampai akhirnya saya ada di titik bahwa saya nggak perlu minta sembuh sama Tuhan. Yang saya minta adalah Tuhan terus memberi saya kekuatan. Di School of Life itu saya menemukan bahwa banyak anak-anak yang memenangkan jiwa. Keluarga-keluarga yang broken, itu banyak sekali yang akhirnya dipulihkan justru dari anak-anak. Pelayanan itu sebetulnya itu nggak susah waktu kita punya hati benar-benar untuk Tuhan. Cuman itu, saya percaya ketika kita menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, itu Kristus ada di dalam kita kok. Tanpa kita sadari, lewat ketawa kita gitu ya, lewat tatapan mata kita, semua orang bisa melihat bahwa kita itu punya Kristus di dalam hidup kita. Dan anak-anak pun akan melihat itu. Semua luka batin bakal bisa dipulihkan ketika kita sebagai pelayan memiliki Kristus. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang begitu spesial di podcast kali ini. Seorang pelayan Tuhan yang dekat dengan ruang lingkup anak-anak, yang tergabung dalam tim pelayanan yang namanya Superbook, Bapak Ibu Saudara. Mari tidak berlama-lama lagi kita sambut Ibu Riris Pakpahan. Halo, selamat, Bakuda apa Bu? Salam. Oke, rasanya kalau di dunia sekolah minggu atau anak-anak panggil Ibu terlalu bagaimana Kang? Lebih baik panggil Kak saja ya. Thank you. Oke, Itu merasa lebih muda ya. Iya, merasa lebih muda. Oke, luar biasa. Halo Kak, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya, dapat lihat dari muka memang luar biasa. Oke, nah Kak, saya sangat tertarik dengan pelayanan Superbook ini karena Superbook ini juga masuk di gereja kami. Pelayanan yang begitu luar biasa, anak-anak sangat diberkati. Nah Kak, sebenarnya saya ingin tanya, apa sih Superbook itu Kak? Oke, Superbook itu kurikulum sekolah minggu yang diproduksi oleh CBN Indonesia dan diperuntukkan bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia dalam bentuk film animasi. Seperti itu, Kak. Oh, dalam bentuk film animasi. Betul. Berarti sebenarnya Superbook ini berasal dari luar. Betul. Dari mana Kak tepatnya? Ya, kami berpusat di Virginia Beach, di Amerika. Amerika Iya, Serikat. betul. Wow, dia masuk ke Indonesia dan akhirnya saat ini masuk ke Sulawesi Utara. Itu sekitar kapan Kak dia masuk ke Indonesia atau Sulawesi Utara lah? Sulawesi Utara tepatnya 2016 di bulan September. Di bulan September 2016 ya. Oke, jadi Superbook ini membantu sekolah minggu pada dasarnya untuk menyusun kurikulum yang akan dipakai oleh sekolah minggu berarti Kak? Betul sekali ya. Luar biasa. Jadi memang kami melihat bahwa beberapa gereja itu nggak punya kurikulum ya Kak. Jadi mereka kayaknya hari Minggu ini satu guru mengajar tema ini, minggu depan itu sudah lain. Jadi kami berpikir bahwa kami harus memperlengkapi gereja, menginspirasi gereja sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Nah Kak, yang menjadi rasa penasaran saya, mengapa Superbook ini sepertinya agak berbeda nih dengan tim pelayanan yang lain? Karena jujur saya juga mengenal tim pelayanan yang bergerak di anak sekolah minggu. Tapi Superbook ini lebih banyak melalui jalur media. Bahkan saya pernah lihat, pernah di salah satu stasiun televisi swasta ya, setiap minggu pagi waktu itu Superbook tayang. Nah kenapa Superbook lebih memilih lewat media, bahkan lewat film, movie yang ada? Oke, kita ngikutin perkembangan zaman ya. Anak-anak sekarang kalau guru itu cerita tentang kisah Alkitab nggak pakai peraga bakalan ditinggal. Kemudian kalau guru cerita Alkitab dengan peraga yang kita bilang kuno gitu ya, itu juga bakalan ditinggal. Ini zaman media, di mana arus percepatan teknologi itu bukan cuman ngejar anak-anak, ngejar orang tua, tetapi semua. Dan CBN bergerak bersama dengan kemajuan teknologi untuk hal itu. Seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi Superbook ini juga mengikuti perkembangan zaman. Betul. Ya, sebenarnya kalau Ibu lihat anak-anak ini lebih cenderung ke HP ya, atau lebih cenderung lebih menonton TV ya daripada sekedar alat peraga yang biasa untuk sekolah minggu. Wow. Betul. Berarti seperti kata orang juga tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Bahkan sekolah minggu pun harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah Kak, selanjutnya saya ingin tanya Kak secara pribadi, mengapa Kak memilih pelayanan ini? Dari sekian banyak pelayanan, mengapa Kak tertarik untuk pelayanan di bagian anak Kak? Aku ngerasa kok itu panggilan Tuhan ya.
Saya pertama kali merasakan panggilan Tuhan itu di Palu. Waktu itu kami tinggal di Palu dan ada salah satu hamba Tuhan dari Korea mengadakan KKR anak. Waktu itu beliau mendoakan bagi setiap kita jemaat siapa yang mau melayani. Dan saya mendengar dengan jelas suara Tuhan bahwa saya harus melayani. Saya melihat bahwa orang tua seringkali dimenangkan oleh anak-anak itu sendiri. Orang tua. Jadi ya, dan dengan berjalannya waktu panggilan itu terasa semakin kuat buat saya bahwa ayo terus bergerak, menjangkau setiap anak, memenangkan jiwa mereka untuk mereka bisa membawa orang tua dan keluarga. Kayak gitu sih. Oke. Nah Kak, tadi kan Kak sempat bilang bahwa sering Kak melihat orang tua itu diselamatkan lewat Anak-anak. anak-anak. Iya, betul. Bagaimana itu Kak ceritanya atau kesaksian yang mungkin Kak pernah lihat dari pengalaman Kak selama ini di pelayanan Superbook? Oke, untuk Sulawesi Utara sendiri saya melihat beberapa gereja dan saya memberi contoh ada satu gereja. Kenapa saya pantau gereja ini? Kebetulan gereja ini adalah gereja School of Life. Jadi ada satu project dari CBN. Sorry, aku mau menambahkan Superbook itu ada di bawah yayasan CBN, Cahaya Bagi Negeri. Oh, Dan kami mensupport gereja-gereja juga untuk salah satu project yang namanya School of Life, di mana gereja itu bukan cuman untuk ibadah hari Minggu, tetapi dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu itu harus bisa berfungsi maksimal. Nah, di School of Life itu saya menemukan bahwa banyak anak-anak yang memenangkan jiwa, keluarga-keluarga yang broken, itu banyak sekali yang akhirnya dipulihkan justru dari anak-anak. Dan saya melihat bahwa kami nggak bisa kerja sendiri kok untuk memenangkan jiwa anak. Kami perlu bergandengan tangan dengan orang tua, bergandengan tangan dengan gembala-gembala jemaat. Dan jadi aku pikir bahwa pelayanan itu sebetulnya itu nggak susah waktu kita punya hati benar-benar untuk Tuhan. Cuman itu, lewat seorang anak kecil itu sangat luar biasa. Dan aku mau nambahin dikit ya, pagi tadi saya khotbah di salah satu gereja. Kenapa saya mengambil tema tentang Samuel? Saya melihat seorang Samuel yang berusia 12 tahun dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk satu hari nanti dia menggantikan Nabi Imam Eli, bahkan memberkati untuk menjadi Raja Saul untuk menjadi raja. Seperti itu. Wow. Nah berarti tadi kalau Ibu bilang bahwa ada keluarga yang broken home yang akhirnya dipulihkan lewat seorang anak, tapi biasanya anak dari keluarga broken home terluka nih. Nah, bagaimana sih cara Ibu membentuk berdasarkan pengalaman Ibu anak-anak yang mengalami luka dalam keluarga mungkin untuk bisa percaya diri bahwa dia adalah seorang anak yang berharga, anak yang kuat, bahkan bisa memberkati orang tuanya. Gimana Bu caranya biasanya yang Ibu lakukan? Saya melihat setiap anak itu berbeda ya. Ada anak yang dengan masalah keluarga mereka itu cara kita memulihkan hanya dengan hati, aku pikir. Dan saya selalu berusaha untuk memahami mereka satu persatu. Saya melihat bahwa anak yang suka disentuh, saya memeluk mereka. Saya memeluk mereka, saya mendengar curhatan mereka. Sekalipun kadang-kadang saya sebagai orang tua, begitu ya, saya sebagai orang tua, saya sudah ngelewatin anak-anak di umur begitu. Tapi saya melihat ketika saya memeluk mereka, mereka itu bisa benar-benar kayak menemukan orang tua. Dan saya percaya ketika kita menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, itu Kristus ada di dalam kita kok. Tanpa kita sadari, lewat ketawa kita gitu ya, lewat tatapan mata kita, semua orang bisa melihat bahwa kita itu punya Kristus di dalam hidup kita. Dan anak-anak pun akan melihat itu. Semua luka batin bakal bisa dipulihkan ketika kita sebagai pelayan memiliki Kristus. Wow, berarti kita dulu ya Bu Betul, yang sebenarnya harus membagikan Kristus untuk setiap anak supaya mereka bisa merasakan itu. Jadi sebenarnya pelayanan sekolah minggu ini bukan pelayanan yang main-main ya. Betul, Wow, ya. karena orang mempersiapkan istilahnya generasi yang cinta Tuhan, generasi yang sudah pulih dari luka-luka berdasarkan Ya. keluarganya, keluarga di mana dia berasal. Nah Bu, kalau Ibu selama ini pelayanan, dari sekian banyak anak-anak yang ada masalah apa saja sih Bu yang Ibu rasa terbesar, maksudnya masalah yang besar yang anak-anak sering hadapi? Kalau selama ini kan kebanyakan orang tua bilang atau orang-orang yang lebih dewasa bilang, wah anak-anak masalahnya apa sih? Kan belajar saja, sekolah saja dan lain sebagainya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Ibu, apa sih yang Ibu temui masalah-masalah yang sering anak-anak hadapi? Anak sekolah minggu. Saya mau mulai menjawab ini dengan kilas balik ya. Sejak awal saya melayani di CBN di 2017, pertama kali saya diundang ke CBN di kantor ya untuk kami di training sebagai fasilitator. Itu saya mendengar omongan dari teman-teman yang jelek tentang Sulawesi Utara. Mereka bilang Sulawesi Utara itu terkenal dengan moralnya yang bobrok ya.
itu bukan menyurutkan saya, justru saya bilang, kalau memang itu memang seperti itu, saya harus merubah. Dan benar, ketika saya melayani hingga saat ini saya memang melihat banyak anak-anak yang mereka depresi, mungkinnya bisa dibilang mereka depresi, tekanan kehidupan orang tua yang nggak beres, mata pencarian orang tua yang nggak jelas, kekerasan dalam rumah tangga, itu kompleks ada di Sulawesi Utara. Dan beberapa kali saya juga malah melayani untuk anak-anak yang mengalami pelecehan seksual ya. Dan itu pemulihan itu cukup sulit. Tetapi saya terus berusaha di setiap kunjungan saya ke gereja, ketika saya menemui anak-anak itu, seperti itu tadi yang saya bilang, saya berusaha merangkul mereka. Mereka harus tetap merasakan di tengah kesulitan mereka tetap harus ada Kristus. Kayak gitu. Wow. Jadi kompleks sekali ya, berarti Banyak banget. banyak masalah yang Ya. anak-anak sering hadapi yang kemungkinan besar mereka untuk ngomong ke orang yang lebih tua terasa takut dan Iya. lain sebagainya. Nah, berarti kalau Ibu berarti bukan berasal dari Manado ya? Dari sebelumnya berarti berasal dari Saya Pakpahan, saya kalau lihat marga saya orang Batak ya. Saya lahir di Jakarta, saya tinggal lama di Surabaya, dan di usia saya saat ini Tuhan memakai saya untuk melayani Sulawesi Utara. Sudah berapa lama Bu di sini? 2005 saya masuk Sulawesi Utara. 2005. Cukup lama ya. Cukup lama berarti. Dan saya 17 tadi tahun. karena saya dengar tadi Ibu bilang bahwa waktu pertama Ibu training di kantor bilang bahwa Sulawesi Utara seperti ini dan lain sebagainya. Dan Ibu ditunjuk untuk melayani Sulawesi Utara. Sulawesi Utara dan akhirnya mau ya Bu ke sini. Iya. Wow, luar biasa Panggilan. sekali. Nah, Bu, kalau berbicara mengenai Ibu sendiri, ada tidak kesaksian Bu yang bisa memberkati kita tentang mungkin pertolongan Tuhan dalam kehidupan Ibu sampai akhirnya untuk sampai saat ini Ibu tetap semangat melayani Tuhan? Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa untuk saya. Dan saya selalu mengingat bahwa saya belum selesai. Tugas saya di dunia ini belum selesai. Di 2005 saya masuk di Sulawesi Utara. 2007 adalah pertama kali saya tahu bahwa saya mengidap kanker payudara stadium 3. Tetapi pada waktu itu saya berpikir bahwa Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan saya. Awal saya berobat kanker di Surabaya, Tuhan menempatkan saya di salah satu kamar dengan salah satu hamba Tuhan juga, yang saya tahu bahwa kankernya itu lebih parah gitu ya. Tetapi setiap saat dia mengatakan saya, oh nggak apa-apa, kemo itu nggak sakit, operasi itu aman. Dan setelah saya melewati itu, saya tahu bahwa itu cukup berat. Dari situ saya pikir bahwa Tuhan memberikan kepada kita itu ya sesuatu masalah. Tetapi Tuhan sendiri yang membebat kita. Dia mengutus orang-orang untuk kita bisa pulih dari segalanya. Dan saya bisa melewati kanker payudara stadium 3A ini sejak 2007. Saya berobat full sampai di 2010. Puji Tuhan dinyatakan sembuh. Tetapi sampai saat ini saya masih kontrol rutin 6 bulanan untuk keamanan saya. Dan saya percaya bahwa pekerjaan saya belum selesai. Dan itu yang memberikan kepada saya bahwa saya harus terus berlari. Karena saya nggak pernah tahu sampai kapan waktu saya. Saya mengalami kanker payudara pada awalnya itu anak saya masih umur kelas 1 SD ya. Hari pertama dia sekolah, anak saya yang paling kecil. Tetapi dia sekarang sudah mahasiswa di semester 5 di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Jadi bayangkan itu terlalu berat buat saya. Dan sampai akhirnya saya ada di titik bahwa saya nggak perlu minta sembuh sama Tuhan. Yang saya minta adalah Tuhan terus memberi saya kekuatan. Karena saya pikir tidak semua orang mampu lewat seperti saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus tetap luar biasa dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, secara khusus dalam pelayanan saya. Sehingga dalam pelayanan di CBN sejak tahun 2017, sebagai fasilitator di seluruh Indonesia, banyak fasilitator ya, saya selalu berhasil meraih penghargaan. Dan itu bukan karena saya tahu Tuhan berkarya di dalam saya. Wow, luar biasa. Nah Bu, kan Ibu masuk Sulawesi Utara 2005. 2005. Sudah mulai pelayanan CBN itu Bu, Superbook? Belum, tapi Belum. masuk ke sini karena 98 suami dilikuidasi. Kami berdua adalah karyawan bank di Surabaya, tetapi zaman Soeharto ya, itu kan lengser, bank suami saya kena likuidasi. Bankku sih aman waktu itu ya. Cuman tapi ibu saya almarhum mengingatkan bahwa waktu itu suami memutuskan pindah ke Makassar kan. Jadi saya harus resign dan mendampingi suami. Dari Makassar beberapa tahun kami sempat di Palu, di kota Palu 6 tahun. Di Palu itulah
Tuhan menempa kami, suami saya bisa terima Yesus karena latar belakang suami adalah Hindu, dia orang Bali, dan kami menikah juga secara Hindu waktu itu. Jadi saat ini saya terus melihat bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Apa yang dia lakukan dalam kehidupan kami itu sungguh-sungguh luar biasa. Satu demi satu badai kami lewati dan tetap ada pertolongan Tuhan di sana. Wow. Jadi berarti Ibu sudah pelayanan juga berarti waktu 2005 pelayanan sebagai orang Kristen pada umumnya ya? Iya. Nah, 2005 ke 2007 kena kanker. Gimana sih perasaan Ibu? Kan waktu itu saya yakin dan percaya Ibu bisa keluarga Ibu dimenangkan, suami Ibu dimenangkan, pasti ada andilnya Ibu dan Ibu juga pelayanan. Gimana sih perasaan Ibu ketika pertama kali tahu bahwa Ibu kena kanker waktu itu? Apakah menyalahkan Tuhan atau rasa kecewa atau bagaimana Bu waktu itu pertama kali? Sempat Ya. di 2005 itu ya. Jadi gini, suami terima Yesus kan waktu di Palu ya. Jadi beberapa tahun kemudian kami di sini. Waktu itu saya sempat juga merasa putus asa. Jadi bayangin itu ya, saya harus menjalani kemo 6 kali di luar operasi ya. Kemo 6 kali, radiasi 32 kali. Dan kemo itu benar-benar berat. Jadi pagi gini saya kemo, sore saya harus balik ke sini. Karena di hari ketiga setelah kemo kita benar-benar nggak bisa apa-apa, lemas dan sebagainya. Selalu di dalam pesawat saya bilang, Tuhan jatuhkan pesawat ini. Wah, sampai seperti itu Bu. Di dalam keputusasaan saya waktu itu nggak sekali, itu sering. Dan saya jadi orang yang rendah diri karena waktu itu rambut habis. Terus kelihatan lah kalau kita ini benar-benar orang yang sakit gitu. Dan aku percaya bahwa orang lihat aku ini hopeless gitu ya, nggak ada harapan. Apalagi beberapa teman sekamar di sana mereka sudah dipanggil Tuhan. Jadi itu terlalu berat, tetapi aku berpikir sekali lagi bahwa Tuhan tolong aku untuk melewati semua ini. Dan puji Tuhan di 2017 awal ketika saya pertama kali ada di CBN, saya melihat bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan ini jauh lebih besar. Kalau tadinya mungkin yang saya layani adalah sinode saya, pelayanan-pelayanan untuk guru-guru sekolah minggu sinode saya. Tapi dengan keberadaan saya di CBN, saya merangkul banyak denominasi, bahkan saya merangkul orang-orang di keluarga Kristen, dan itu luar biasa buat saya. Wow. Jadi akhirnya Ibu bisa dikatakan sembuh di tahun 2010 itu sembuh, tetapi ada kekhawatiran. Dan kalau boleh saya mau tunjukin ini tangan saya. Tangan saya bengkak di sebelah kanan. Ini karena kelenjar getah bening saya sudah diangkat. 4 bulan lalu saya sempat takut kan, ini jangan-jangan ada apa-apa. Jadi saya kontrol lagi di rumah sakit, tetapi puji Tuhan, CA15 hasilnya bagus 3,7. Jadi itu kalau kita bilang sel kanker di dalam darah 0, nggak ada ya. Kemudian USG itu juga luar biasa. 3 hari kemarin pemeriksaan saya terakhir, itu semua dalam kondisi baik dan saya tahu Tuhan Yesus luar biasa. wow, keren sekali Bu. Seperti kata Ibu bilang tadi bahwa tugas saya belum selesai. Ya, betul. Berarti Tuhan itu masih mempercayakan banyak anak-anak yang butuh uluran tangan Ibu Betul. untuk bisa diberkati. Betul. Nah, berarti kalau sebelumnya Ibu pelayanan seperti biasa, bagaimana sampai akhirnya Ibu bisa bergabung di Superbook ini? Dari mana Ibu tahu infonya atau bagaimanakah Ibu bisa berada di dalam tim ini istilahnya? Ya, sekali lagi Tuhan Yesus luar biasa. Jadi pada awalnya tim Superbook, tim CBN dari Jakarta itu datang ke gereja saya. Saya sebagai guru sekolah minggu, saya menyambut mereka sebagaimana guru-guru sekolah minggu menyambut kalau ada tamu gitu ya. Tetapi mungkin bisa dibilang bahwa muka saya ini muka yang ramah. Saya welcome sama semua orang. Iya, kelihatan. Gitu. Terima kasih. Nah, jadi menurut informasi dari rekan di Jakarta, mereka kenapa memilih saya? Yang mereka lihat adalah itu. Saya melayani dengan hati. Waktu itu saya ditelepon kan, setelah mereka pulang ke Jakarta, mereka nelpon dan bilang apakah saya mau bergabung di CBN. Saya nggak pernah mikir panjang untuk pelayanan. Saya bilang oke, saya bergabung. Saya nggak tahu bahwa fasilitator itu banyak kerjaan yang harus ada di belakang begitu ya. Tetapi saya cuma bilang, iya Tuhan, saya siap, saya mau, dan itu saya kerjakan. Kemudian setelah itu, kemudian di-hire-lah kami untuk menjadi tim fasilitator. Kayak gitu. Oke, jadi memang Ibu ini direkrut oleh timnya Superbook Langsung dari Jakarta. Ya. Wow. Nah Bu, kalau boleh tahu nih program unggulan biasanya yang dipakai oleh tim Superbook ini apa Bu, kalau boleh tahu? Atau ada program-program apa saja sih yang akan disusun atau sementara disusun oleh tim Superbook Bu? Oke,
Saya mau rubah ya, kita nggak bilang lagi tim Superbook. Karena Superbook tadi aku bilang udah ya di atas, di bawah CBN, Oh, ya. Cahaya Bagi Negeri. Kami punya banyak proyek sebetulnya. Superbook ini adalah proyek untuk kurikulum sekolah minggu usia 6 sampai 12. 6 Nah, sampai 12. 6-12. Nah, di bawah 6-12 kita masih sedang saat ini mengajak gereja-gereja untuk menggunakan yang namanya Super Five. Salah satu kurikulum yang masuk juga melalui gereja-gereja yang memiliki PAUD. Jadi kalau Superbook 6-12, Super 5 itu balita gitu ya. Oke. Nah, setelah Superbook kami punya yang namanya Super Youth. Jadi sasaran kami adalah anak-anak muda. Tetapi untuk Super Youth kami belum punya kurikulum, kami tetap bergerak di bidang media juga ya. Jadi belum terlalu sampai ada kurikulum itu enggak. Kemudian di atas itu kami punya parenting. Jadi untuk kegiatan parenting kami berharap bahwa rumah-rumah tangga itu dipulihkan. Gereja nggak akan bisa bagus ketika rumah tangga masing-masing jemaat itu nggak bagus. Jadi harus dipulihkan juga. Oke? Kemudian dari CBN kami juga punya project yang humanitarian, itu kemanusiaan. Jadi di tahun 2021 bahkan di awal 2020 sejak COVID itu kami bergerak dengan project yang namanya Love in Action. Kami membantu gereja-gereja dengan memberikan sembako ya untuk keluarga-keluarga jemaat. Itu seperti itu. Kemudian kami juga di setiap bencana nasional itu ada turun, jadi dari CBN kami punya untuk humanitarian namanya Obor Berkat Indonesia. Kami ada di situ, Obor Berkat Indonesia. Kemudian untuk kesehatan yang saat ini kami sedang kerjakan dan baru saya selesaikan di bulan Mei kemarin adalah operasi katarak untuk anak. Jadi tetap bahwa CBN ini bekerja, kami tidak sendirian di tiap daerah, kami selalu merangkul gereja-gereja untuk kita bersama-sama melayani karena informasi yang kami dapat adalah dari gereja. Jadi untuk operasi yang kami layani saat ini, operasi bibir sumbing, operasi katarak dan hernia, seperti itu. Oh, untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Wow. Ya, tapi yang dikerjakan baru untuk anak, tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk keluarga juga sih, untuk itu, yang untuk operasi itu. Dan kami punya yang School of Life, di mana sekali lagi bahwa fungsi gereja dengan segala sarana, kita tahu bahwa apalagi gereja Sulawesi Utara ya, alat itu lengkap, tapi fungsi gereja cuma hari Minggu aja. Hari-hari lain gedung gereja kosong. Itu yang CBN mau bahwa mari kita manfaatkan semua ini. Di hari Senin sampai hari Sabtu, itu kita bisa menempatkan guru-guru yang berasal dari jemaat untuk mengajar anak-anak. Jadi ada pelajaran sekolah, kemudian kalau ada pelajaran sesuai kebutuhan ya, les musik dan sebagainya, les bahasa Inggris, silakan. Itu semua disupport penuh oleh CBN melalui Orphan Promise. Untuk dibawa. Jadi banyak banget program kita dan saya ingin bahwa Sulawesi Utara pun mendengar ini. Oke, jadi bisa ya Bu sebenarnya untuk program yang tadi yang Ibu katakan ada les musiknya, ada apa yang untuk bekerja sama dengan timnya Ibu. Iya, jadi dari School of Life ya. Jadi School of Life gereja mengajukan untuk School of Life dan kami memfasilitasi itu. Jadi semua anak tiap hari bisa dikasih les pelajaran gratis dan itu yang aku lihat dari School of Life itu bagus banget loh. Anak-anak itu padaan itu yang tadinya mereka secara pelajaran mereka sekolah nggak terlalu bagus, betul. mereka bisa jadi juara. Anak-anak yang tadinya belum bisa baca tulis hitung, mereka bisa jadi lancar untuk baca tulis. Jadi emang banyak banget dan terutama kalau untuk di School of Life apa yang dilakukan CBN saat ini ujungnya adalah pemuritan. Kami melakukan pemuritan, kami melakukan penginjilan lewat segala aspek yang sudah dikerjakan itu. Betul sekali. Saya sangat senang sekali mendengar ada yang seperti ini karena sebelumnya dulu pernah dilakukan di gereja kami, tapi berhenti karena mungkin belum tertata dengan baik, belum ada tim kerja. Dan juga saya sering melihat sebenarnya dari teman-teman kita yang lain yang bukan Kristen, bahkan itu mereka sangat rajin Bu, anak-anaknya dikasih pelajaran, bahkan bukan cuma pada saat jam ibadahnya, di luar jam ibadah sudah ada jadwal-jadwal seperti itu. Dan ketika saya mendengar hal ini itu sangat baik yang Ibu dan tim ini susun. Wah, harapannya gereja kami juga bisa memiliki. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan gereja kami bisa memiliki di school apa tadi Bu? School of Life, sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Yeah. Wow, keren sekali Bu. Nah Bu, berarti kalau berbicara tentang katarak itu Bu, operasi itu, apakah memang hanya di agama tertentu kah Bu, atau ada anak yang di luar yang bisa ditanggulangi juga Bu? Kami nggak melihat agama. Kami melihat bahwa semua orang adalah berharga di mata Tuhan. Tinggal bagaimana orang itu mau menerima Yesus. Hidup ini pilihan kok Kak.
free will ya. Kita mau memilih ikut Kristus dan enggak itu pilihan kita. Tapi saya berharap bahwa lewat segala hal yang dikerjakan kami bisa juga memenangkan banyak jiwa untuk Sulawesi Utara. Wow. Jadi sebenarnya sub tim CBN ini ya Iya. sangat banyak ya ladang pelayanannya ya. Banyak banget. Saya baru tahu. Wah, kalau tidak ada Kak di sini saya tidak akan tahu. Ternyata sangat banyak. Banyak Salah banget, satunya adalah Superbook. Ya, Wow. itu unggulan kita karena awalnya dari media itu memang Superbook aja gitu. Oh. Jadi orang-orang terlanjur tahu bahwa hanya Superbook. Padahal di atas Superbook ada CBN yang mengerjakan proyek yang sangat banyak gitu. Oh. So ada Superbook tadi baru Super Five, ya, Super Youth, Super Youth. semua yang super. Ya, semua yang super karena Iya. Tuhan kita super. Tuhan Yesusnya super. Wow, keren sekali Bu. Nah, berarti kalau yang untuk movie itu dimasuk di Superbook ya? Itu untuk parenting juga. Jadi baru-baru kita akan ada yang sampai memutih rambutmu. Itu film singkat ya. Jadi kita masuk juga di keluarga-keluarga. Karena kalau di Superbook kita khusus film animasi Alkitab untuk anak-anak. Oke. Berarti yang parenting itu yang sampai memutih rambutku, apakah itu tokonya yang sama seperti Superboogismo dan lainnya? Masih sama? Enggak, Oh, itu berbeda. sudah berbeda. Beberapa artis yang mereka Kristen itu yang kami pakai untuk di situ. Dan ini sementara lagi project untuk syuting untuk saat ini masih dikerjakan. Oke. Nah Bu, ini kan movie dan lain sebagainya, operasi, ini kan sesuatu yang membutuhkan biaya yang sangat besar pastinya. Nah Bu, gimana sih dari CBN sendiri untuk bisa, atau dari timnya Ibu untuk mendapatkan satu biaya yang begitu besar? Ya, saya belajar ketika di CBN itu mengerjakan sesuatu itu nggak harus nunggu duit. Itu yang banyak dikerjakan oleh, mohon maaf, gereja-gereja yang mau ngerjain proyek besar takut karena nggak punya duit. CBN nggak pernah berpikir begitu. Apa yang menjadi suara Tuhan itu harus dikerjakan, sekalipun tidak ada duit. Karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup menggerakkan hati banyak orang. Dan itu yang aku lakukan juga untuk di Sulawesi Utara. Tadi pagi saya fundraising di salah satu gereja, itu tujuannya ada seperti itu, bahwa saya bisa menghidupi Sulawesi Utara. Jadi melalui kesempatan ini saya juga mengajak siapapun yang tergerak untuk sama-sama berdiri bagi generasi, melayani setiap anak, setiap jiwa, dan memenangkan mereka. Dan seperti tadi sampaikan, biayanya banyak banget. Silakan hubungi saya jika Bapak Ibu Saudara yang terkasih berkenan untuk berdonasi bagi pekerjaan, pelayanan, pemuritan di Sulawesi Utara. Oke, berarti juga bisa kalau ada tim sahabat cerita yang menonton ingin berdonasi, bisa lewat Ibu mungkin. Silakan hubungi saya. Atau bisa ada yang lalu kan saya lihat fundraisingnya dalam bentuk ada CD, kasih dan lain sebagainya. Atau No. CD itu yang kami berikan ke CD gereja. yang diberikan ke gereja ya. Jadi kalau fundraising ya seperti itu, saya biasa ke gereja, kemudian kayak yang saya lakukan di GPIA Pondok Daud beberapa waktu lalu, mengajak jemaat untuk terlibat di dalam pelayanan, kayak gitu. Lebih kepada berdonasi untuk kebutuhan anak-anak yang ada. Betul. Wow, sangat bagus ya. Jadi sahabat cerita yang rindu untuk berbagi untuk supaya anak-anak dapat pemuritan yang sangat baik dari tim yang ada, bisa lewat Ibu. Nanti mungkin kami akan taruh di deskripsi ya bagaimana bisa menghubungi Ibu. Oke Bu, nah yang selanjutnya, wah seru sekali ini pertanyaan pembicaraan kita. Nih Bu, untuk kedepannya nanti, nah harapan Ibu, tim Ibu CBN ini semakin hari semakin apa sih Bu untuk kedepannya nanti, harapannya Ibu secara pribadi? Saya secara pribadi berpikir bahwa pekerjaan Tuhan ini nggak akan pernah berakhir. Jadi akan selalu lebih besar dan lebih besar. Saya rindu semakin banyak orang yang terlibat. Mungkin saat ini hanya ada saya di Sulawesi Utara sebagai fasilitator. Beberapa bulan lalu ada fasilitator baru, tetapi itu silih berganti. Jadi sejak 2016 itu cuma saya yang bertahan hingga saat ini. Karena saya tahu bahwa pekerjaan ini pekerjaan berat. Dan kalau dibilang bahwa ini bukan pekerjaan manusia, banyak tantangan untuk bisa melewati semuanya. Tetapi kembali seperti awal yang saya katakan tadi, bahwa cukup hati. Waktu kita punya hati, kita nggak akan pernah mikir bahwa ini terlalu capek, ini terlalu jauh untuk saya jangkau, begitu ya. Sama seperti hari ini saya kesini, saya berpikir bahwa setiap kesaksian yang saya sampaikan itu bisa memberkati banyak orang. Dan terutama memulihkan setiap hati yang terluka. Memulihkan setiap hati yang terluka. Nah Bu, kalau kita melihat dari Ibu kan banyak bersentuhan dengan
gereja-gereja yang ada. Nah Bu, apa sih saran Ibu kepada setiap gereja untuk bisa memperbaiki atau untuk bisa menambah supaya pelayanan anak di setiap gereja semakin hari semakin baik Bu? Kan Ibu biasanya melihat. Ini pertanyaan bagus banget ya. Ini pertanyaan bagus banget yang selalu buat saya itu, saya harus masuk di gembala, saya harus masuk di ketua jemaat, karena di dalam satu gereja pemegang keputusan adalah gembala. Pemegang keputusan adalah ketua jemaat. Untuk di sinode lain ya, penyebutan seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu Gembala, para pemimpin gereja, saya menghimbau bahwa anak adalah bagian Tuhan, bagian dari jemaat Tuhan yang harus kita layani benar-benar. Ketika kita tidak melayani anak hari ini, jangan pernah berpikir bahwa gereja kita menjadi besar di 5 atau 10 tahun berikutnya. Kembalilah bahwa panggilan yang Tuhan lakukan itu bukan hanya panggilan untuk kita melayani jemaat dewasa. Anak-anak harus dilayani, bahkan sejak mereka di dalam kandungan. Saya mau kasih satu kesaksian tentang saya secara pribadi, mungkin nambah untuk dikit ya. Saya punya anak yang saya sudah punya cucu ya. Waktu itu setiap pagi saya selalu datang di kamar anak saya dan saya berdoa. Saya berdoa, saya pegang perut dia ya. Dan saya selalu mendapat sign di dalam perut anak itu bergerak. Dan saya percaya bahwa Injil harus diberitakan bukan ketika remaja, bukan ketika dewasa, tetapi sejak anak di dalam kandungan. Seperti itu. Dan itu harus dilakukan untuk semua, untuk pemimpin gereja terutama. Karena guru-guru sekolah minggu itu adalah guru-guru yang berat. Seringkali saya dengar guru sekolah minggu itu mereka harus korban duit, mereka harus korban waktu dan segalanya. Kenapa? Karena gereja gak support. Mari Bapak Ibu Gembala, ketua jemaat, pemimpin gereja, hari ini putuskan untuk memulai mengambil bagian dalam sekolah minggu, dalam pelayanan anak dengan mensupport para guru sekolah minggu. Kayak gitu Kak. Oke, karena kebanyakan kalau ditanya apakah anak-anak ini jemaat sekarang atau masa depan, kebanyakan yang bilang masa depan, padahal mereka juga adalah jemaat yang sekarang harus dilayani. Bukan jemaat masa depan, tapi mereka memang adalah jemaat yang betul. harus dilayani. Mereka nggak bakalan nyampe di masa depan kalau nggak dilayani sekarang. Abis mereka pasti. Iya. Sekali. Berarti memang sangat penting peran dari guru sekolah minggu ya. Dan Kak, tadi maaf saya boleh tanya tadi tentang kesaksian Kak. Kalau pelayanan di dalam kandungan itu seperti apa Kak? Didoakan? Didoakan. Bayi janin di dalam kandungan dia sudah adalah nyawa. Ada rencana Allah buat dia. Ada tujuan Allah. Alkitab bilang apa kan? Membentuk sejak dalam kandungan ibu. Dan berarti dia udah punya telinga. Dia sudah tahu bahwa orang tua mengasihi. Bahkan saya ngelihat ya mungkin beberapa orang yang punya baby karena belum menikah ya, karena kecelakaan dan sebagainya. Orang tua menolak dia. Itu ngaruh sampai di dia besar. Kalau itu sampai terjadi, ada orang-orang rumah yang harus siaga. Ada oma, ada opa, ada tante. Doakan. Dan itu terus saya lakukan. Di dalam kehidupan saya secara pribadi, dalam rumah saya mendoakan setiap janin yang ada di dalam kandungan. Saya percaya tujuan Tuhan untuk setiap anak adalah tujuan yang terbaik. Wah, luar biasa. Kak, ini pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan. Ketika Kak pelayanan kepada anak-anak begitu lama dan lain sebagainya, ketika Kak melihat anak-anak yang terluka sudah bisa sembuh dari lukanya, yang bahkan memberkati orang-orang yang ada di sekitar, yang mungkin dulu introvert, tidak percaya diri, mulai percaya diri, yang tidak mengenal Tuhan dan akhirnya mengenal Tuhan, bagaimana sih perasaan Kak yang Kak rasakan? Aku kalau ditanya gini pengen nangis deh. Iya, saya rindu mendengar jawaban ini dari Kak. Karena aku melayani banyak. Di Manado sudah ada 4 anak yang saya tangani. Mereka ada dalam kasus perkosaan. Dan kasus perkosaan itu dilakukan oleh pemuda gereja itu sendiri. Betapa saya marah untuk itu. Kemudian itu sudah ada sekitar 2-3 tahun. Saya melihat anak itu pulih. Tetapi sesekali saya melihat dia belum benar-benar pulih. Tetapi yang saya lihat bahwa ketika saya datang ke tempat itu, dia selalu lari. Dia bilang, Kak, dan kemarin tuh dia mau, sebetulnya rencana kami akan sekolahkan dia di Makassar. Jadi dari CBN kami mengupayakan bahwa setiap anak-anak yang punya trauma, dia harus dicabut dari tempatnya. Kenapa harus dicabut? Kalau dia ada di komunitas itu, banyak anak yang akan bisa membuli dia. Dan dia gak bakalan beres dengan masa lalu dia, iya kan? Tetapi waktu itu, ini dari aliran seberang ya, jadi dari agama Muslim.
saya mendekati keluarganya dan ibunya itu dekat juga sama saya sampai hari ini. Saya menguatkan dia, tetapi kemarin untuk kami sekolahkan dia di Makassar, ibunya nggak ngasih izin, begitu ya. Anak ini selalu setiap ada saya, setiap ketemu dia nangis, dia bilang, Kak, aku sudah sekolah di Manado kan, udah sekolah di SMP Kristen, bayangkan. Dia yang seorang Muslim, dia disekolahkan di SMP Kristen. Saya melihat bahwa itu adalah sesuatu yang bagus. Di sekolah itu saya berharap bahwa begitu banyak sekolah-sekolah Kristen di sini ya, dan saya berharap bahwa sekolah Kristen tidak hanya menyandang gelar sekolah Kristen, tetapi betul-betul memahami bahwa Kristus ada di sekolah itu, harus ada. Setiap anak-anak harus dipulihkan dengan benar-benar karena mereka akan punya masa depan yang baik. Saya percaya seperti anak yang saya layani ini, ada 3 anak yang saya layani seperti itu. Saya melihat mereka itu satu hari mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Banyak jiwa yang akan dimenangkan melalui anak-anak ini. Karena saya melihat dari salah satu anak ini, itu juga luar biasa. Lingkungan dia yang tadinya nggak mau nerima begitu dengan keberadaan kami untuk pelayanan di situ, itu dimenangkan, keluarga dia dimenangkan, dan itu luar biasa. Dan saya tahu ini bukan pekerjaan saya, itu hanya dari Tuhan Yesus. Cuma itu. Begitu bersukacitanya ya. Wah, luar biasa kalau melihat mereka itu. Nggak bisa ngomong. Wah, sangat luas pelayanannya ya. Saya Betul. kagum saya mendengar ini ya Kak, karena saya pikir hanya terbatas di sekolah minggu saja. Ternyata jauh lebih besar dari apa yang saya bayangkan, bahkan lintas agama pun. Iya, Wow. kami tetap layani itu. Dan seringkali justru temuan-temuan tentang masalah anak-anak saya dapat bukan dari gereja itu sendiri. Saya dapat justru dari orang-orang tua yang lapor ke saya yang telepon. Jadi sering kali saya dihubungin, jadi ada masalah di Minahasa Utara, di Minsel, itu mereka nelpon, dan itu kan saya belum selesai. Wah, belum selesai masalah tentang pribadi dari anak-anak yang Ibu dapatkan, dan memang Ibu belum selesai. Banyak, masih panjang perjalanan, dan harapannya banyak anak-anak yang dipulihkan dan diberkati lewat pelayanan Kak. Amin. Oke, Kak, dan yang terakhir apa sih pesan Kak kepada sahabat cerita, kepada orang tua yang sedang menonton podcast ini supaya perkembangan anak-anak semakin baik dalam hal kerohanian maupun dalam hal attitude dan mental sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Ya, untuk setiap orang tua yang menyaksikan saat ini, saya percaya bahwa setiap anak yang ditaruh di dalam keluarga kita itu adalah anak-anak yang luar biasa. Jadi kita sebagai orang tua perhatikan betul-betul kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka bukan cuma sekedar materi, tetapi kasih sayang. Seorang anak yang memiliki kasih sayang, yang kenyang dengan kasih sayang, dia nggak akan bakal nyari di luar. Karena mereka sudah kenyang di rumah itu. Kemudian setiap orang punya tanggung jawab yang penuh di hadapan Tuhan. Perhatikan bahwa setiap anak itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan untuk kehidupannya satu hari nanti. Dan kalau saya boleh mengingatkan, untuk saat ini kita sedang berperang dengan teknologi. Ada gadget di tangan anak-anak, dan gadget bisa memenangkan anak-anak waktu orang tua terlalu slow, terlalu menganggap bahwa oke, ini nggak apa-apa dipakai gitu ya. Jadi orang tua pun harus kontrol dengan apa yang ada di tangan anak-anak. Saya melihat cucu saya yang berusia 3 tahun ya, dia sering nonton YouTube. Betapa kagetnya saya ketika sesekali itu muncul sesuatu yang belum pantas untuk dia lihat. Dan saya percaya bukan cuma saya, tetapi bapak ibu di rumah. Perhatikan betul gadget anak untuk mereka bisa tetap ada di dalam lingkaran milik Tuhan dan bukan di luar itu. Jadi seperti itu Kak, pesan untuk setiap orang tua. Luar biasa. Terima kasih Kak buat kehadiran Kak di podcast kali ini, satu kehormatan. Saya percaya teman-teman semua yang mendengarkan podcast kali ini pasti diberkati. Saya juga diberkati dan harapannya pelayanan Kak lewat CBN tetap sukses, Superbooknya juga tetap sukses, dan super yang lain kedepannya juga berjalan dengan baik Kak. Oke, dan terima kasih Kak boleh hadir di sini. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Puji Tuhan, terima kasih. Semoga memberkati. Amin. Nah, oke sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini. Begitu banyak pelajaran yang kita dapati, dan sekali lagi kepada orang tua, jagai, sayangi anak Anda, terutama berikan pendidikan yang baik tentang nilai moral, terutama tentang agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dan bagi sahabat cerita yang ingin berdonasi, mungkin kami akan taruh nomornya dari Kak yang akan ada di deskripsi. Dan bagi sahabat cerita yang ingin didoakan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Akhirnya saya Gary dan Kak Riris pamit dari hadapan Anda, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Pondok Cerita.